Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semana, kembali lagi di Bisik MPK, bincang asik bareng MPK. Kembali lagi dengan saya, Amira Azmi Huwaidah Fawaz, dan rekan saya, SK Willy Isyana Pramesti. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di Bisik MPK kali ini, kita akan membahas mengenai Hari Pendidikan Indonesia bersama bintang tamu spesial kita, Ibu Wiwit Uji Saraswati SPD MHum. Halo Ibu Wiwit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk perkenalannya, untuk lebih jelasnya, boleh kenalan dulu. Halo, apa nih nyebutnya? Sobat MPK atau apa? Boleh, Okay. boleh. Oke, halo teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Wiwit Uji Saraswati. Saya di SMA Negeri Haji Barang mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Gitu, cukup itu aja. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Apa makna dari Hari Pendidikan Nasional menurut Ibu? Ya, menurut saya pribadi, makna dari Hari Pendidikan Nasional bagi saya pribadi adalah waktunya untuk merefleksi diri, waktunya untuk mengingat kembali apa yang sebenarnya pendahulu kita inginkan untuk pendidikan di Indonesia. Jadi Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, saya berpikir bahwa setiap orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik itu guru, siswa, ataupun yang lainnya, itu waktunya bercermin. Bagaimana ini? Saat ini bagaimana pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Jika masih ada yang perlu diperbaiki, ayo segera diperbaiki. Jadi setiap tahun itu seharusnya kita itu lebih memperbaiki diri. Dari tahun ke tahun itu jauh lebih baik pendidikan di Indonesia, begitu. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional? Ya, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, begitu ya. Hari Pendidikan Nasional sebenarnya bukan hanya sebuah seremoni saja, gitu ya. Tapi kita semua itu sebenarnya wajib mengisi hari-hari sepanjang hari kita itu dengan pendidikan sebenarnya. Jadi bukan hanya seremoninya saja, tapi setiap hari, setiap detik kita itu harus belajar, ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah belajar dalam hal apapun. Setiap hari itu kita harus belajar. Bukan berarti misal contohnya begitu ya. Saya seorang guru, saya tidak perlu belajar lagi. Oh, tidak bisa. Saya meskipun sudah guru, sudah lulus perguruan tinggi begitu ya, sudah mendapatkan ijazah, itu bukan berarti saya berhenti untuk belajar. Apalagi mohon maaf, kalian yang masih pelajar begitu, memang benar-benar statusnya masih pelajar gitu, yang perlu belajar. Jadi kalian memang yang tugas utama yang kita lakukan untuk memperingati begitu istilahnya ya, itu ya pertama adalah yang harus kita lakukan adalah pertama belajar. Untuk seremoni seperti lomba-lomba itu hanya untuk memeriahkan saja supaya kita itu ingat gitu ya. Ingat. Nah, itu bolehlah macam-macam. Boleh lomba-lomba, boleh apa yang meningkatkan ilmu kita. Biasanya kan di sekolah-sekolah suka diadakan tuh lomba bikin mading, bikin isai dan lain-lain ya. Betul. Itu salah satunya, itu bagus. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita semua pribadi yang ada di Indonesia adalah setiap hari kita harus belajar dan terus belajar. Belajar dalam hal apa? Belajar itu bisa belajar apapun, ya. Tidak harus di sekolah. Belajar itu di luar sekolah pun bisa, ya. Tergantung kita butuhnya apa biasanya seperti itu. Begitu, Mbak. Oke Bu, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai sistem pendidikan di Indonesia? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam pendidikan? Oke. Menurut pendapat saya pribadi, sistem pendidikan di Indonesia itu sebenarnya sudah baik. Pasti para pemimpin kita gitu ya, di kementerian itu pasti apabila sudah menentukan kurikulum, pasti mereka juga sudah melakukan riset.
Hanya saja menurut saya pribadi, kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah, mohon maaf, ketika presiden ganti, menterinya ganti, menteri pendidikannya ganti, sistemnya juga ikut berganti. Itu sangat disayangkan menurut saya pribadi ya. Sangat disayangkan karena begini, terkadang sistem satu dijalankan, belum terlihat hasilnya, tapi si pembuat sistem itu sudah lengser dari jabatannya, itu langsung dirubah gitu. Itu yang kadang belum matang, ibarat kata sesuatu itu belum matang, yang seharusnya matang belum matang tapi sudah dihentikan dulu gitu. Jadi diubah lagi dengan cara yang baru. Jadi mohon maaf, yang di bawah itu penyesuaiannya itu yang luar biasa. Kadang satu sistem ibarat kata 5 tahun begitu ya, 5 tahun, 4 tahun itu apa ya istilahnya, mungkin baru penyesuaian, baru saja baik. Nanti di tahun ke-5 atau di tahun ke-6 sudah diganti lagi. Nanti kita harus mempelajari sistem yang baru lagi. Itu sangat memusingkan sih menurut saya. Jadi menurut saya kurang efektifnya di situ. Jadi menurut saya, siapapun pemimpinnya, lanjutkan dulu. Sekiranya apa yang baik, pertahankan. Gitu. Kalau enggak, jangan otomatis langsung diganti. Kalau tidak, kalau perlu malah kita ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ya dari beliau-beliau yang di kementerian begitu ya, yang dia lebih di atas dari kita, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, mungkin bisa saja karena sekarang kan zaman lebih maju begitu ya, teknologi sebagainya cepat banget berganti begitu ya. Hanya saja yaitu tadi, kalau gantinya bolak-balik dan terlalu sering bergonta-ganti, itu malah justru memusingkan menurut saya. Jadi yang di bawah yang itu. Jadi yang melaksanakan malah justru yang keteter. Gitu ya. Untuk pertanyaan keempat, Ya. menurut pendapat Ibu, model pendidikan yang bagaimana untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang? Oke. Ngomong masalah moral sebenarnya agak berat ya. Karena moral sendiri berkaitan erat sebenarnya, bukan berkaitan ya. Moral itu adalah tergantung dari masing-masing individu. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau masalah moral itu adalah masalah hati dan masalah individu itu sendiri. Jadi percuma, mohon maaf, bukan percuma ya, akan kurang maksimal hasilnya apabila pendidikan moral hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Itu menurut saya kurang hasilnya. Jadi menurut saya justru yang paling penting adalah kita kembalikan ke keluarga dan lingkungan sekitar. Karena seseorang itu bisa hidup begitu ya, moralnya baik apabila di rumah dia diajarkan moralnya baik, di lingkungan sekitarnya pun baik ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dia sekolah, misal saja begitu ya, si A sekolah di SMA Negeri Haji Barang, tadinya tidak baik, ujuk-ujuk langsung jadi baik, itu nggak mungkin. Dia harus dari niatnya. Dari niatnya juga. Jadi diawali dari mana? Dari rumah dulu. Terkadang kita itu lupa bahwa pendidikan pertama itu ada di rumah sebetulnya, bukan ada di sekolah. Jadi mungkin anggapan dari orang tua, mungkin saya juga perlu meluruskan anggapan orang tua yang ada di rumah begitu ya, bahwasanya pendidikan itu tidak bisa kalau 100% itu kita pasrahkan ibarat kata ke sekolah. Nggak bisa ya seperti itu. Jadi pertama adalah rumah. Kedua adalah lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga mungkin malah baru sekolah. Karena apa? Di rumah, waktu di rumah itu jauh lebih banyak ketimbang di sekolah. Iya, di sekolah itu paling berapa jam sih? Ya kan? Ketemu ya itu sangat sedikit gitu ya dibandingkan dengan di rumah. Tapi terkadang kalau ada kesalahan di anak saya tuh nggak bisa begini lalu lari ke pihak sekolah. Bagaimana sekolah mengajari? Mohon maaf, bukan saya pribadi sebagai guru begitu ya, atau teman-teman di sini tidak tapi logikanya karena si anak itu lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah. Jadi yang pertama harus dibenahi adalah pertama diri sendiri. Moral seseorang itu akan berubah apabila dirinya sendiri mau berubah. Yang kedua di rumah, lingkungan rumah. Kalau lingkungannya mengajarkan kebaikan, insya Allah anaknya juga akan mendapatkan pelajaran dan mereka pun akan mengikuti.
ketika dalam masyarakat itu luar biasa sekali. Masyarakat pergaulan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Milih-milih teman itu penting sebenarnya. Perlu milih teman. Karena apa? Karena lingkungan ini justru yang pengaruhnya sangat banyak. Main si A ngomong ini ikut. Kayak anak kecil aja. Ya kan, di rumah tuh diajarinnya yang baik-baik semua. Tapi begitu dia keluar, dia mendengar sesuatu yang kurang baik, akan lebih mudah dicerna, lebih mudah nangkepnya. Ya. Jadi suatu hal yang tidak baik itu sebenarnya malah justru entah kenapa begitu ya, lebih mudah dicernanya ketimbang ilmu-ilmu yang baik. Nah, jadi itu dulu yang dibenahi dari diri sendiri dulu, dari rumah dulu, baru dari lingkungan sekolah baru. Sekolah itu kan nggak seberapa ya, waktunya begitu, waktu interaksinya yang nggak seberapa. Jadi lingkungan sama diri kita sendiri tuh emang bener-bener ada pengaruh buat kita bisa jadi lebih baik. Iya, sangat lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang. Tapi biasanya kan ya Bu, kalau misalnya kita dibilang pilih-pilih kan biasanya, aduh kok kamu pilih-pilih teman sih. Oke, ya. Sebenarnya begini Mbak, memilih teman itu tadi saya katakan bahwa itu penting begitu ya. Tapi bukan berarti kita juga menjauhinya, bukan. Contoh saja begini, saya juga punya teman dan berteman dengan banyak orang dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang lah ya. Ibarat kata yang di pelabuhan, ibaratnya yang di pelabuhan juga saya punya teman, yang di lingkungan sama-sama guru juga banyak, yang berprofesi lain pun saya punya. Jadi yang perlu diingat adalah kita diri sendiri itu punya filter, begitu ya. Ibarat kata, mohon maaf nih, saya berteman dengan Asmi, mohon maaf, kurang baik misalnya, kurang baik gitu. Lah, saya itu mengingatkan Asmi, misal, Asmi itu kayak gitu tuh nggak baik loh, gitu. Si Asmi melakukan hal tidak baik, saya mengingatkan nih. Tapi kalau diingatkan kalau tidak mau, itu kan urusan dia. Saya tetap berteman dengan dia, tapi saya tidak perlu mencontoh apa yang dia lakukan. Tidak perlu. Dan itu yang sebenarnya perlu remaja saat ini lakukan, itu kayak gitu. Jadi punya filter. Kita sebenarnya boleh berteman dengan siapapun, itu boleh. Hanya saja diri kita pribadi itu harus lebih banyak punya filter. Filternya itu harus berlapis-lapis. Saya punya teman yang, ya mohon maaf lah ya, banyak banget yang pergaulan bebas, yang ini itu. Yang penting ketika teman saya salah, kita harus mengingatkan, tapi tidak perlu mencontoh dan juga tidak perlu langsung ekstrim. Mohon maaf, kadang-kala ada orang yang ekstrim begitu ya. Ekstrimnya begini, kamu kok gitu? Ya udahlah, aku nggak mau temenan sama kamu. Ya jelas kamu dimusuhi, ya kan? Betul. Jelas kamu dimusuhi. Jadi langkah yang terbaik adalah kita mengingatkan terlebih dahulu. Tapi kalau sudah diingatkan kok teman kita tidak mau berubah, itu gugur sudah kewajiban kita. Betul ya, sebagai seorang muslim begitu ya, mengingatkan dulu. Iya, jadi diingatkan dulu. Tapi tidak perlu yang harus, kamu kok gitu, kamu gini ya, gini. Nggak perlu gitu ya. Nggih. Hanya saja ya itu perlu filter. Jadi kita nggak perlu mencontoh yang tidak baik. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Ibu, faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia? Ya. Yang mempengaruhi faktor pendidikan di Indonesia itu beragam sebetulnya. Beberapa waktu lalu itu saya pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier ya. Mungkin kalian juga pernah nonton Deddy Corbuzier dengan Jerome. Iya, pernah. Nah, itu bagi saya menarik. Tapi hanya saja gini, dalam perbincangan itu mereka mengatakan bahwa sistem di Indonesia, anak-anak sekolah di Indonesia itu selalu berangkatnya kepagian begitu ya. Berangkatnya kepagian, pulangnya kesorean. Waktunya jadi anak itu tidak berkembang, tidak kreatif begitu. Betul, yang dia katakan betul. Tapi ada hal yang saya pribadi tidak setuju dengan pernyataan itu. Dalam hal gini, jika pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri, itu sangat sangat jelas berbeda. Karena apa? Karena sumber daya manusia di Indonesia sendiri dan di luar negeri itu sangat berbeda, ya. Jadi
mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat begitu ya, pendidikan di Indonesia itu sumber daya manusianya saja, mohon maaf, masih banyak yang kurang berpendidikan. Dalam artian mengenyam bangku sekolah itu masih banyak yang tidak gitu ya, tidak, mungkin hanya tamatan SD, SMP atau SMA begitu ya. Tapi bukan berarti saya merendahkan mereka, bukan ya. Hanya saja begini, orang di luar negeri, mereka itu mindsetnya saja sudah berbeda dengan kita. Mindsetnya, mereka, kita nggak itulah ya, nonton drakor aja. Yang simpel ya, nonton drakor aja. Di Korea saja contohnya, salah satu contohnya. Mereka nonton nih, mereka belajar nih. Di sekolah belajar, mereka serius belajar. Setelah pulang sekolah, mereka les lagi, udah belajar. Dan mereka yang dipelajari di tempat les adalah pelajaran untuk tahun depannya mereka sudah belajar. Ya, tahun depannya mereka sudah belajar sekarang. Ibarat kata sekarang kelas 10 nih, mereka di tempat les mereka sudah mempelajari materi kelas 11. Ya, dan pola pikirnya itu berbeda. Masyarakat sini tuh, mohon maaf, kalau di rumah, contohnya daring aja, PJJ. Banyak yang berpikir bahwa PJJ adalah libur. Betul tidak? Iya kan? PJJ adalah libur. Bukan, PJJ bukan libur. Ya, PJJ bukan libur. Dari situ saja sudah terlihat. Mayoritas ya, Bu. Mayoritas. Gak semua ya, Bu. Iya, nggak semua tapi banyak. Iya, nggak semua tapi banyak. Jadi gini, anak-anak Indonesia itu berangkat ke sekolah kepagian. Mohon maaf, kalau tidak pagi, anak-anak di Indonesia mau ngapain? Iya kan? Tidur. Kalau nggak pegang HP, main game, selancar di sosial media. Bahkan kita harus sedih ya, Google melakukan riset bahwasanya Indonesia netizennya luar biasa sekali. Dari segi attitude-nya, wah, nyerang sekali, habis sudah. Nah, waktu yang tidak dimanfaatkan di sekolah itu malah justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, istilahnya tuh gadgetnya jauh lebih pintar dari otaknya. Diakui atau tidak begitu ya. Mungkin saya sendiri termasuk di dalamnya, mungkin begitu ya. Tapi kadang jarinya lebih cepat dari otaknya. Gadgetnya lebih pintar dari otaknya. Nah, itu yang harus sebenarnya dibenahi terlebih dahulu itu. Manusianya dulu yang dibenahi, baru sistem pendidikannya dibenahi. Karena kalau tidak sadar, manusianya tidak sadar, kok berangkatnya ngegasikan, lah di rumah mau ngapain? Tiduran. Pulangnya harusnya lebih cepat. Setelah pulang cepat mau ngapain kamu? Main, bukan belajar. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi itu tergantung yang pertama adalah manusianya, pola pikirnya. Itu dulu yang diperbaiki, yang lebih penting menurut saya. Itu saja. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu seberapa pentingkah pendidikan dalam pembangunan negara? Itu kan sudah pernah diceritakan di Ibu awalnya, sudah diceritakan lagi. Oke. Menurut saya pribadi bahwasanya pendidikan itu sangat-sangat penting. Sangat penting untuk kemajuan negara ini. Ya gimana nggak penting gitu ya. Semakin banyak orang yang pinter, orang yang berpendidikan di Indonesia, insya Allah Indonesia bakal jauh lebih maju ketimbang sekarang gitu ya. Tapi kemajuan itu jangan lupa diiringi dengan sikap dan perilaku sopan santun, tata krama. Terkadang kita banyak melihat contoh-contoh yang kurang baik malah justru ditampilkan di televisi. Itu juga salah satu faktor yang merusak pendidikan di Indonesia. Contoh, anggota dewan sedang rapat tidak setuju naik ke atas meja. Apakah itu? Kita itu orang timur. Ya, kita itu orang timur. Jadi itu nggak sopan, itu nggak baik. Itu juga penting diajarkan di pendidikan karakter begitu ya. Itu juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Itu nggak baik loh nak, nggak boleh dicontoh, nggak boleh ditiru. Jadi yang mewakili rakyat kok malah begitu, itu justru ya yang jangan ditiru yang seperti itu, gitu ya. Ya, apa lagi tadi pertanyaan? Mohon maaf, diulangi lagi. Seberapa pentingkah? Iya, jadi penting. Dan menurut saya pribadi,
menurut saya pribadi ya ini, orang lain boleh beranggapan berbeda bahwasanya pemimpin negeri ini menurut saya juga adalah orang yang harus berpendidikan. Kenapa? Setidaknya ketika dia berpendidikan, ketika dia bersekolah lebih tinggi istilahnya begitu ya, pendidikannya itu sudah ditempa begitu ya, itu pasti pola pikirnya juga akan berbeda. Pasti, nggak usah jauh-jauh deh, menikah saja. Ya mungkin kalian belum menikah begitu ya, hanya saja di dalam berkeluarga saja antara suami dan istri berbeda pendidikannya saja, kadang ada saja yang miskomunikasi. Jadi ada yang nggak sinkron di situ. Jadi buat saya bagus. Salah paham, ya. Jadi menurut saya orang-orang yang memimpin negeri ini ya memang harus berpendidikan. Nantinya itu Indonesia insya Allah akan lebih maju. Dan iya, dan menurut saya petinggi-petinggi negeri ini harusnya ya yang memang contohnya misalnya anggota DPR, anggota MPR, setidaknya haruslah pendidikan minimal apa gitu. Menurut saya itu harus sih, kalau menurut saya pribadi itu harus. Karena ya menurut saya ini ya, saya tidak mendiskreditkan orang dengan lulusan di bawah itu begitu ya. Nah, saja menurut saya itu penting, sangat penting. Karena Itu nomor 1 ya, Bu. ya itu nomor 1. Hanya bukan berarti lulusan SD nggak pintar, bukan berarti juga, hanya saja kadang ada menang pengalaman juga bisa gitu ya. Jadi menurut saya sih pendidikan itu sangat penting, dan insya Allah kalau memang pemimpin negeri kita ini lebih baik begitu, insya Allah pendidikan juga akan lebih maju. Oke Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu dalam mengoptimalkan pendidikan karakter yang sudah diterapkan di Semana? Oke, kembali lagi pendidikan karakter di SMA Negeri Haji Barang insya Allah sudah baik ya. Diawali dengan 30 menit bersama Semana, insya Allah di Indonesia mungkin hanya beberapa sekolah, bahkan mungkin dikatakan satu-satunya, saya juga tidak tahu di luar sana ya. Jadi itu merupakan pembiasaan yang baik. Hanya saja terkadang di prakteknya yang belum maksimal ya. Pertama, membaca Al-Qur'an itu sangat baik. Yang non muslim maupun yang non muslim membaca Alkitabnya sendiri, yang muslim membaca Al-Qur'an itu sudah sangat baik sih menurut saya. Terus setelah itu membaca, karena diakui atau tidak diakui memang minat baca di Indonesia memang sangat buruk. Bukan tidak baik ya, sangat buruk, saya katakan sangat buruk karena memang masih sangat rendah gitu ya. Jangankan baca buku, berapa sih anak kita kalau nggak dipaksa, kalau bukan tugas saja malas baca buku kan. Iya, Gitu. benar banget. Padahal gini, ilmu pengetahuan itu bukan hanya saja masalah buku paket. Membaca pengetahuan itu juga bisa loh didapatkan dari novel, puisi, cerpen, itu juga bisa loh, dari karya sastra kita bisa melihat dunia, itu bisa ya. Hanya saja kadang anak-anak yang sekarang itu terpaku bahwa belajar ya di buku pelajaran, tapi jangan salah, di Al-Quran pun kita banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Bagaimana dalam menjalankan dan bagaimana menjadi orang yang baik ya. Apalagi jangankan sih buku novel dan sebagainya begitu ya, yang buku bunting aja dikasih buku paket gitu ya dari sekolah aja, kadang suka buat alas tidur gitu ya. Diakui atau tidak, bukan saya ya bukan saya gitu. Nah itu, jadi menurut saya ya itu tadi yang perlu itu ya, itu sudah pembiasaannya sudah baik. Tinggal bagaimana teman-teman, apalagi MPK nih, MPK itu sebagai catatan penting bahwa MPK harus mengawal ini semua agar peraturan-peraturan sekolah yang sudah dibuat itu bisa dijalankan secara maksimal, dan warga sekolah juga bisa mentaati aturan yang sudah ada begitu. Kan tadinya kita nggak ikut buat Bu, kan kita nggak sepakat Bu, ya nggak gitu. Sekolah kan pasti punya aturan agar anak-anak didiknya itu menjadi manusia-manusia yang lebih baik ya. Udah saya senang tuh ngelihat pagi-pagi begitu ya, ada senyum salam sapa dari OSIS, dari MPK juga sering, bukan sering ya, setiap hari ya ngecek kelengkapan pakaian, kerapian atribut begitu ya, juga kesehatan, ngecek kuku juga kadang ya. Itu sangat baik, dan itu perlu tetap dilaksanakan
ditingkatkan lagi, dan semoga teman-teman kalian yang belum disiplin mungkin ya akan lebih disiplin lagi ke depannya. Ya, amin. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Oke. Manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari sistem pendidikan karakter pada saat ini? Manfaat yang diperoleh dari pendidikan karakter itu sebenarnya sangat banyak, Mbak. Hanya saja semakin kesini malah karakter ketimuran itu sebenarnya saya merasakan bahwa agak hilang, ya. Sopan santun, tata krama itu yang mulai hilang, ya. Sebenarnya pendidikan karakter ini sangat baik. Ada 6S, kan ada sekarang ya, pendidikan karakter 6S itu sudah bagus. Hanya saja di dalam prakteknya itu yang sangat luar biasa menyedihkan ya, gitu ya. Terkadang saya juga masih melihat, mungkin bukan di sini begitu ya, yang masih suka ya begitulah ya, masih melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kurang pantas begitu ya, dalam artian kayak sama guru nggak sopan, sama tenaga mungkin tata usaha nggak sopan, toh itu bukan guru saya, jadi saya nggak perlu sopan santun, tata krama, nggak bisa begitu. Siapapun, kasarannya kita ambil contoh yang di sini aja begitu ya. Yang namanya orang karakter begini ya, jauh lebih muda itu harus menghormati yang tua. Yang tua jangan semena-mena mentang-mentang tua, ya, mentang-mentang tua terus nyuruh-nyuruh ini itu, jangan, ya. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, membimbing yang muda, itu yang seharusnya dilakukan, ya. Jadi pendidikan karakter itu sebenarnya luar biasa. Yang diinginkan pemerintah juga sebenarnya sudah baik, ya. Harapannya sudah baik, tinggal yang melaksanakannya ini, ya. Yang melaksanakannya ini sebenarnya harus itu ya. Jadi kalau pribadinya memang sudah bagus dan manusianya, mohon maaf, yang si objeknya sudah sadar, insya Allah apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sebenarnya baik dan bisa dilaksanakan dengan baik. Tinggal bagaimana manusianya itu mau nggak gitu melaksanakan aturan-aturan itu gitu, ajaran-ajaran itu gitu loh. Karakter-karakter baik yang sopan santun, komunikasi dengan guru saja. Komunikasi, contoh kadang komunikasi dengan guru begitu, kadang ada aja Itu gitu juga ya. penting sih. Sangat penting. Jadi kita nggak bisa, kita orang timur terus berlagak seperti bukan kita begitu, kayak seolah-olah kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Itu sangat menyedihkan gitu ya. Jadi memang yaitu pendidikan karakter itu sebenarnya bagus, hanya saja di dalam prakteknya yang masih kurang bagus. Jadi yang perlu dilakukan adalah harus terus membenahi diri dan diawali, dan dari semua rangkaian ini adalah kuncinya satu, diri sendiri, ya. Kalau diri kita sendiri sudah niat mau berubah dan niat mau maju, insya Allah Tuhan itu tinggal melancarkan jalannya itu. Sebelum kami tutup, adakah yang mau Ibu sampaikan? Terkait Pesan-pesan untuk Oke. teman-teman semua. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman semua nih, anak-anak didik di SMA Negeri 1 Aji Barang ataupun yang melihat video ini begitu ya. Semoga dengan adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional Indonesia ini, kita semua, bukan hanya kalian saja, tapi saya pribadi dan teman-teman guru yang lainnya yang ada di sini, bisa merubah diri kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, dan bergotong royong, dan bisa bergotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Bukan hanya siswa saja, tapi guru dan semua masyarakat yang terlibat dalam dunia pendidikan ini mau bekerja sama dengan baik, sehingga pendidikan di Indonesia makin lama makin maju dan lebih baik lagi. Dan dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan pendidikan di Indonesia juga maju, tapi bukan hanya majunya saja, tapi juga tidak melupakan akar budaya kita gitu. Jadi kita semua memang harus, bukan hanya si objeknya saja, tapi bukan hanya siswanya saja, tapi gurunya dan semua masyarakat yang terlibat di dalamnya harus bahu-membahu, harus bekerja sama dengan baik agar tercipta apa yang kita inginkan, pendidikan yang kita inginkan itu seperti apa di Indonesia begitu. Oke, baik Bu. Berarti
pendidikan itu memang sangat penting ya Iya, untuk di Lanjutan lagi. iya, sangat penting tentu. Nah, kita nggak boleh stagnan hanya di sini dan berpuas diri sudah berada di level ini. Itu harus kedepannya harus lebih baik lagi. Oke, jadi ini podcast kita kali ini dengan Bu Wiwit. Semoga menjadi manfaat nih Bu. Amin. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.